Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Dika, di Kisah Hororku. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja ya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Selalu diberikan limpahan rahmat dan juga limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kisah kali ini adalah lanjutan dari Mbah dan juga si Nono. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya untuk menyaksikan kisah sebelumnya agar tidak gagal paham. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita berdoa. Karena apa yang dialami Mbah bisa saja terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Aku pun langsung tersadar dari tidurku saat itu. Sontak, aku merasakan ada perubahan drastis di tubuh ini. Rasa demam kini mulai menghilang dan hanya tersisa lemas pada tubuhku saat itu. Namun, aku kembali termenung dan teringat akan pembicaraanku tadi dengan si Nono. Siapa ya yang berniat jahat sama aku? Apa aku ada salah dengan orang lain? Terus, mau diapakan akunya? Aku tidak tahu pada siapa aku telah berbuat salah. Tapi perasaanku selama ini aku tidak pernah berbuat apa-apa pada orang lain. Apalagi orang-orang di sekitarku semuanya terkesan sangatlah baik kepadaku. Jujur saja bro, aku di Kalimantan ini sangatlah takut dengan hal-hal yang berbau magic. Di Kalimantan itu ilmunya ngeri-ngeri bro. Bukan bermaksud melebih-lebihkan ini ya. Kalau berbicara tentang santet, ilmu kebal, ataupun ajian-ajian yang lain, disinilah tempatnya. Dan di sini jaminannya paten untuk ilmu-ilmu tersebut, bukan abal-abal. Walaupun begitu, pribumi Kalimantan ini sangatlah baik bro orang-orangnya. Mereka ramah-ramah dan juga sangat toleransi dengan para pendatang. Bahkan, ada salah satu keunikan yang ada di sini. Dan mungkin belum pernah nih aku temui di tempat manapun. Dimana saat adanya hajatan pernikahan yang diselenggarakan oleh orang Dayak, mereka sangatlah toleransi. Tempat makan tamu undangan selalu saja dipisahkan. Di sana ada tempat makan khusus orang muslim dan ada juga khusus untuk non-muslim. Mereka tidak mau mencampurnya karena mereka tahu apa yang boleh buat orang muslim dan apa yang tidak boleh buat orang muslim. Luar biasa kan? Bahkan hampir semua rumah orang Dayak selalu saja ada perabotan seperti gelas dan juga piring yang sengaja dikhususkan untuk tamu orang muslim. Sungguh hal yang sangat luar biasa ini. Jadi kalau masih ada tuh yang ngomong masalah intoleran, Pancasialis, coba deh belajar sama pribumi Kalimantan, yaitu orang Banjar dan juga orang Dayak. Maka kamu akan tahu indahnya perbedaan dan rasa saling menghormati antar umat beragama di Kalimantan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Aku yang masih bingung akan perkataan si Nono tadi, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran si Ucok. Woi, sudah bangun rupanya. Gimana, udah segar enggak bro? Kata si Ucok. Udah Cok, lumayan nih, tinggal lemasnya aja. Bro, si Ajeng cantik juga ya. Kulitnya putih, hidungnya mancung, tangannya buluan lagi. Hehehe, idola banget deh cewek kayak gitu. Matamu Cok, gak bisa apa ngeliat cewek yang bening dikit. Sorry bro. Nih, makan dulu Gi. Sumpah, berasa ngeri ya lihat rumahmu kalau senja kayak gini bro. Segeralah aku memakan nasi bungkus yang dibawakan oleh Ucok.
Saat aku lagi makan, tiba-tiba saja Ibu Ajeng datang. "Gimana Mbah? Udah baik kan? Nih, Ibu bawakan nasi bungkus." "Wah, makasih banyak Bu. Alhamdulillah nih Bu, udah lumayan ini." "Aduh, jadi nggak enak nih Bu ngerepotin. Makasih loh Bu nasi bungkusnya. Nanti malam deh saya makan. Soalnya Ucok udah bawain nih." "Oh, nggak apa-apa Mas. Cepat sembuh ya. Oh ya, malam ini saya Ma Ajeng mau nginep di rumahnya pamannya nih. Jangan lupa tuh dimakan nasi bungkusnya ya." Saat Ibu Ajeng telah pergi, tiba-tiba saja Ucok pun berkata, "Ibu itu kayaknya aneh deh Mbah. Kayak ada aura hitam gitu deh di wajahnya." "Halah, kamu Cok, suka banget deh berburuk sangka sama orang lain. Kamu nggak lihat apa? Dia itu ramah, baik juga sama aku loh." "Iya sih bro, tapi hati ini kayak nggak enak gitu." "Hah, udahlah. Mungkin kebawaan aura rumah yang nggak enak ini kali ya." Malam pun kini akhirnya tiba. Aku pun langsung dibawa Ucok ke klinik yang dianjurkan oleh kepala bank siang tadi. Dan setelah melaksanakan ritual pengobatan dengan diisi dengan acara antri yang begitu panjang, pada akhirnya aku pun kembali. Hadah, sial. Antri lama-lama cuma dikasih obat paracetamol sama antibiotik nih, Cok. Ini mah di kios depan rumah juga banyak. Hahaha. Nasib pengguna BPJS ya kayak gitu lah, Mbah. Terima aja kali. Makanya, kalau kesehatan masih tanggungan BPJS, gak usah tuh bermimpi mau nikahin Luna Maya atau Prilly. Ya, sadar diri lah kita ini. Pecahlah tawa kami langsung saat itu juga. Ya, walau si Ucok ini orangnya suka ngerjain, tapi jujur aja nih, di saat genting, ia selalu saja bisa diandalkan. Dan sangatlah ampuh menghibur dengan canda-canda yang begitu tengil. Sesampainya di rumah, suasana pun kembali hening. Kini nampak hanya ada aku dan juga Ucok berdua di sana. Kami pun hanya mengobrol kecil sambil menghabiskan malam. Pada saat aku ingin minum obat, aku teringat oleh nasi bungkus yang diberikan oleh Ibu Ajeng sore tadi. "Mau kemana bro?" tanya si Ucok kepadaku. "Mau minum obat nih Cok. Tapi sebelum minum obat, aku mau makan nasi bungkus dulu tuh pemberian Ibu Ajeng sore tadi. Mubazir Cok kalau nggak dimakan." "Yakin tuh kamu mau makan? Tapi jujur loh, perasaanku nggak enak deh matu nasi bungkus," ujar Ucok dengan tatapan yang begitu sinis kepadaku. "Alah, bilang aja kamu yang mau. Iya kan? Ayo jujur." "Aduh, serius bro. Feelingku nggak baik deh. Percaya deh bro. Kalau orang Batak itu feelingnya kuat. Mending nggak usah deh," kata Ucok kembali menegaskan kepadaku. Aku hanya mengangguk dan mengikuti saran Ucok. Akan tetapi, saat aku ingin mengambil air di belakang, seketika saja hati ini menjadi ingin sekali memakan nasi pemberian Ibu Ajeng itu. Nasi bungkus itu biasa saja, akan tetapi sangat begitu menggairahkan terlihat. Tapi aku juga ragu saat itu. Perkataan Ucok masih saja terngiang-ngiang olehku. Namun aku berpikir ulang. Alah, mumpung dia lagi di depan nih, lagi asik teleponan sama pacarnya, aku makan aja lah nih nasi. Niatku saat itu. Dan saat aku sudah hampir menggapai nasi itu, tiba-tiba saja terdengar suara Nono berbisik di telingaku. Jangan dimakan. Buang aja itu nasi bungkus. Kalau kamu gak mau celaka bro." Sontak langkahku langsung terhenti tepat di depan nasi bungkus itu. Batinku langsung bertanya-tanya, kenapa? Kok bisa ada suara Nono nih? Langsung saja nasi bungkus pemberian Ibu Ajeng itu aku buang. Seketika aku langsung ingat akan perkataan Nono dalam mimpiku tadi siang. Apa Ibu Ajeng ya yang mau berniat jahat denganku? Bulu kuduku seketika merinding saat itu juga. Tapi apa mungkin orang sebaik Ibu Ajeng mau berbuat jahat kepadaku?
Emangnya aku ada salah apa dengan beliau? Setelah aku selesai minum obat dan juga membuang makanan tadi, segeralah aku kembali ke ruang depan. Aku duduk santai di sana sambil mendengarkan si Ucok yang sedang asik merayu kekasihnya dengan gombalan-gombalan yang begitu receh. Oh bulan, oh bintang, ada. Jujur aja, gombalan itu membuatku ingin sekali tertawa saat itu. Saat aku mulai merasakan kebosanan, aku pun langsung memutuskan untuk meninggalkan Ucok dan langsung masuk dalam kamarku. Mungkin obat-obat yang aku minum tadi mulai beraksi. Badanku seketika lemas dan mulai mengantuk. Sekitar 30 menit aku berada di dalam kamar. Kini suara Ucok sudah tidak terdengar lagi. Pikirku, mungkin dia udah selesai tuh dengan acara telepon-teleponannya. Namun, tak lama berselang, Ucok memanggilku dengan nada pelan. Bah, sini mbah, sini. Pun yang penasaran, segera bangkit dan menuju ke arah Ucok. Aku melihat Ucok kini sedang asik mengintip ke belakang rumah lewat sela-sela ventilasi udara yang ada di sana. Apain kamu, Cok? Ujarku dengan sangat pelan. Shh, diam. Sini lihat mbah. Benar kan yang aku curigai kemarin? Apaan sih? Langsung saja aku mengambil kursi kecil dan segera melihat ke lubang ventilasi itu. Dan di luar dugaanku, ternyata sedari tadi Ucok sedang asik memperhatikan kuntilanak bergaun merah yang duduk di atas pelepah batang pinang itu. Seketika saja, kembali, bulu kuduku langsung merinding hebat. Aduh, ngeri banget ya, Cok. Kayak gitu ya sosoknya Kunti. Aduh, besok kita langsung pindah deh dari sini. Bantuin aku beres-beres ya. Iya bro, tenang aja. Sebulan kamu tinggal di sini bisa gila ntar kamu, kata si Ucok dengan begitu tengil. Aduh, tuh Kunti ngapainnya di sana ya? Kayak lagi nunggu pasien aja. Hahaha, kamu malah nyolot kayak gini. Gak boleh gitu. Ah, sama aja tuh kamu nantang. Aduh Cok, aku kan cuma bercanda. Baru saja aku selesai berbicara tentang hal itu, tiba-tiba saja terdengar suara Mbak Kun tertawa dari balik kamar kami. Suara itu jelas sekali terdengar oleh aku dan juga Ucok. Suara itu pun sangatlah menakutkan. Kan apa aku bilang tadi bro, kamu sih nantang, ujar Ucok yang kini mulai ketakutan. Lumayan lama suara kuntilanak ini meneror kami berdua di dalam kamar. Aku dan juga Ucok hanya bisa menyandarkan badan di pojok kamar saat itu. Sial, nih Kunti baperan banget ya. Baru aja dibilang kayak gitu udah kesinggung, kata batinku. Seketika suara itu tiba-tiba menghilang. Kini keheningan malam sontak langsung terjadi saat itu juga. Aku dan juga Ucok pun tidak bisa berbicara apa-apa. Nampak sekali raut wajah panik dan juga takut ada pada kami berdua. Dan tak lama berselang, pintu kami pun ada yang mengetuk-ngetuk. Suara ketukan pintu itu awalnya pelan. Namun, lama-kelamaan suara itu berubah menjadi suara gedoran yang begitu sangat kuat. Mbah, siapa itu mbah? Mana aku tahu, Cok. Aku juga nggak tahu. Aduh, sumpah deh, nyesel banget aku mbah. Nemenin kamu di sini kamu Cok, tega banget sih sama aku. Buka pintunya. Buka. Aku yang ketakutan sontak saja ingin lari saat itu. Namun, saat aku mengajak Ucok kabur lewat jendela, aku melihat kalau kini Ucok sudah pingsan. Dan juga Ucok saat itu sudah ngompol di tempat. Sial si Ucok. Aduh, dia malah pingsan. Mau aku tinggalkan, tapi ntar dia gimana? Aduh, ntar malah dimakan matu setan.
Mau bertahan di sini, aku tetap aja tuh takut. Aduh, nih setan kok ada aja di rumah ini. Saat aku sedang panik, tiba-tiba saja pintu kamar itu seakan-akan terbuka. Kini nampak jelas sosok buto ijo yang semalam aku jumpai telah berdiri di depan pintu. Wajahnya sangat begitu menyeramkan, ditambah gigi-giginya yang bertaring dan terus-menerus mengeluarkan air liur yang sangatlah menjijikkan. Ia nampak menyeringai dan tertawa kepadaku. Hahaha. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku hanya bisa pasrah. Kalau memang aku harus mati, mungkin ini sudah takdirku. Sosok buto ijo itu pun terlihat berjalan menuju ke arahku. Seakan-akan ia sangatlah bernafsu sekali melihatku saat itu. Aku pun hanya bisa duduk terdiam di pojok kamar ini dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin ini adalah akhir hayatku, pikirku saat itu. Namun, saat buto ijo itu ingin melangkah ke arahku, tiba-tiba saja terdengar suara. "Hei, sini! Jangan ganggu anak itu! Sini, nih! Nih, ada rokok kretek!" Ya, suara itu sungguh sangat tidak asing di telingaku. Aku yakin itu adalah suaranya si Nono. Mendengar hal itu, si buto ijo langsung berpaling dari arahku dan menuju ke sumber suara yang tadi memanggilnya. Aku pun kini kembali merasa sedikit lega. Terima kasih ya Allah, kamu kirim Nono buat bantu aku, ucapku dalam hati. Isap dulu rokoknya, jangan terburu-buru, santai. Nih, masih banyak nih stoknya, ujar si Nono pada si buto ijo itu dari arah ruang tamu. "Cerita Gih, kenapa kamu ada di sini dan siapa yang mengantarmu?" tanya si Nono. Aku yang mendengar hal itu langsung bangkit dan mencoba mengintip ke arah ruang tamu. Dan ternyata benar. Kini sosok Nono sudah ada di sana, sedang asik berdua dengan si buto ijo. Kembali kebiasaannya dulu, yang selalu ingin berkenalan dengan sosok-sosok setan yang ada di sekitar, itu terjadi lagi. Aku yang mengintip melihat kalau mereka berdua kini sedang asik berbicara dengan bahasa yang tidaklah aku mengetahui. Nampak jelas si buto ijo sedang asik menghisap rokok pemberian si Nono. Wah, hebat juga nih Nono. Tuh buto ijo bisa aja dijinakin, kata batinku. Ya udah, sekarang kamu pulang ya. Gak usah lagi ganggu di sini. Gak perlu kan aku harus mengantar, kata si Nono kepada si buto ijo. Si buto ijo itu hanya mengangguk dan seperti anak kecil yang kesenangan baru mendapatkan sebuah permen. Wah, hebat juga nih Nono. Berani banget tuh makhluk yang begitu menyeramkan. Aduh. Dan setelah buto ijo itu pergi, Nono pun langsung tersenyum kepadaku. Aku pun langsung segera bergegas menuju ke arah Nono di ruang tamu. Makasih No, udah datang No. Aduh, makasih nih udah nolongin aku. Makasih tuh sama Allah. Udah dibilang jangan takut sama setan rendahan kayak gitu, masih aja takut. Ingat nih, kalau ketemu sama makhluk sejenis buto ijo kayak gitu tuh, bakarin aja tuh rokok. Dia langsung kegirangan. Ya udahlah, aku balik dulu. Urus tuh temanmu tuh yang lagi pingsan. Udah gede masih aja ngompol. Hahaha. Tawa Nono yang begitu melecehkan si Ucok. Tapi No, yang kamu bilang tadi itu apa benar? Apa benar nih ada yang mau nyelakakan aku? Kalau benar, siapa No? Udah, ntar aja dibahasnya. Aku pergi dulu. Lalu Nono pun tiba-tiba menghilang di tengah gelapnya malam. Sejuta misteri kini hadir di dalam otakku, yang membuat aku bertanya-tanya tentang siapa yang mau berbuat jahat kepadaku. Namun,
Saat aku terdiam dalam sejuta pertanyaan di dalam benakku, seketika saja aku teringat oleh Ucok yang tadi pingsan. Langsung saja aku pergi kembali ke kamar dan aku melihat Ucok masih terkapar pingsan di sana. "Cok, bangun Cok," ujarku saat itu. Seketika Ucok pun tersadar. Setan, aduh setan. "Woi, sadar, aku Mbah. Aduh, aku nih Mbah, kembaran Mbah Im Wong, bukan setan." "Benar, kamu Mbah, bukan setan yang lagi menjelma jadi manusia nih." "Wah, sialan kamu Cok. Udah kabur tuh setannya. Kamu mau di sini aja atau ngungsi ke tempat lain nih?" Mending ngungsi aja yuk. Ayo ke kosku aja yuk. Ayo Mbah, cepat Mbah." Segeralah aku mengambil baju dan juga beberapa barang penting saat itu. Dan setelah itu, aku dan juga Ucok telah siap dan ingin pergi dari rumah sialan ini. Saat aku dan Ucok telah tiba di pekarangan rumah, kini aku melihat dari balik semak-semak dekat pohon rambutan ada seorang wanita berjubah hitam lari ke arah rawa-rawa. Ia seakan sadar kalau kini aku telah mengetahui keberadaannya. Siapa dia? Kenapa kayak takut gitu? Tapi aku tidak peduli. Teror di rumah ini sudah membuatku merasa muak dan segera ingin pindah dan pergi dari sana. Tak lama berselang, kini pada akhirnya aku dan juga Ucok sudah ada di kos-kosannya. "Aduh Mbah, nasibmu malam banget sih. Kenapa suka banget kamu tuh digodain setan?" Entahlah Cok. Aku juga gak ngerti Cok. Tapi dulu waktu di Jawa aku gak pernah nih kayak gini nih. Aduh Mbah, moga-moga aja ya Mbah tuh setan gak ikut ke sini. Ucok pun segera masuk ke kamarnya dan aku hanya terdiam di depan TV saat itu. Aku masih saja kembali kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Nono. Apa yang dimaksud Nono tadi itu wanita yang tadi aku lihat ya. Tapi siapa dia? Aku pun kembali merebahkan badanku dengan sejuta pertanyaan dalam benakku. Dan setelah itu, aku pun langsung tertidur. Dalam tidurku, kini kembali aku bermimpi. Aku merasakan aku seakan-akan ada di suatu ruangan yang gelap. Aku gak tahu tuh aku harus kemana. Kebingungan pun seketika melandaku saat itu. Segeralah aku berteriak sekuat tenagaku, berharap ada yang mendengar teriakanku itu. Namun teriakanku tidak ada satupun yang menyahut. Lama aku berusaha mencari jalan keluar. Namun tak kunjung juga aku mendapatkan jalan tersebut. Seakan-akan tempat ini tidak memiliki jalan keluar satupun. Dalam keputusaasaanku, tiba-tiba saja dari balik ruang gelap ini, aku melihat ada setitik cahaya yang begitu terang. Segeralah aku bangkit dan mencoba menuju cahaya itu. Jauh kaki ini berjalan, seketika saja, tanpa aku sadari, aku sudah berada di sebuah tempat yang entah aku tidak tahu di mana. Saat aku sedang kebingungan, tiba-tiba saja aku melihat ada dua orang berjalan menuju ke arah sebuah pohon besar yang ada di sana. Sontak, aku pun terkejut. Aku ingin sekali meminta tolong kepada mereka berdua. Namun, saat aku ingin menghampiri dua orang itu, tiba-tiba saja tanganku ada yang menahan. "Hei, mau kemana kamu? Udah, jangan hampiri mereka. Kamu di sini aja. Perhatikan apa yang mereka lakukan di sana." Aku pun langsung kaget mendengar suara itu. Ternyata kini telah ada Nono di belakangku. Kamu penasaran kan sama siapa yang mau berbuat jahat sama kamu? Sekarang kamu bisa lihat siapa dia. Nono, kenapa kamu bisa ada di sini sih?
Loh, sekarang aku di mana ini, No? Aku nggak tahu nih. Tempatnya nih aneh banget. Aku nggak kenal. Udah, sudahlah. Tidak semua hal tentang dunia gaib mesti kamu tahu. Dan tidak semua hal gaib bisa masuk dalam nalar kamu. Intinya, sekarang jawaban dari semua pertanyaanmu ada di sana. Tunjuk Nono ke arah dua orang itu. Aku pun hanya bisa terdiam tanpa mengerti apa yang dimaksud oleh Nono. Aku pun kini mencoba fokus ke arah dua orang yang ada di pohon besar itu. Mereka seakan-akan sedang menjalani sebuah ritual. Namun, aku tidak tahu ritual apa itu. Aku hanya bisa melihat dan memperhatikan apa saja yang mereka lakukan. Saat aku mencoba fokus ke arah dua orang tersebut, ternyata dua orang itu adalah seorang laki-laki tua dan juga seorang wanita. Namun, aku langsung terkejut saat melihat wanita itu. Dia memakai jubah hitam yang tadi aku lihat di perkarangan rumahku. Dan tak lama berselang, si wanita itu pun membuka jubahnya. Dan ternyata wanita itu adalah ibu dari Ajeng. Aku langsung kaget sekaget-kagetnya. Kenapa ibu Ajeng ada di sana? Dan mau apa ia? Aku pun langsung bertanya kepada si Nono. No, mau apa mereka, No? Kenapa tetanggaku ada di sana? Itulah jawaban dari semua pertanyaanmu, bro, kata si Nono kepadaku. Maksudnya gimana, No? Apa maksudmu ibu Ajeng tuh yang berniat jahat sama aku? Iya, jawab Nono dengan singkat. Hah? Dia jahat apa sama aku, No? Coba deh gini nih. Kamu lihat tuh pohon. Lihat baik-baik ya. Apa kamu gak lihat? Ada 5 orang yang terikat rantai tuh di sana. Aku pun segera langsung melihat dan fokus ke arah pohon besar tempat ibu Ajeng dan si lelaki tua itu melakukan ritual. Saat aku mengamati dengan seksama, ternyata di sana memang ada 5 orang lelaki yang seakan-akan sedang terikat oleh besi di semua kakinya. Mereka tampak kesakitan, seakan seperti habis dianiaya dan disiksa. Iya, No, aku lihat. Ada apa tuh dengan mereka, No? Dan apa hubungannya denganku? Tanyaku kembali kepada Nono. Kamu itu mau dijadikan tuh sama seperti para lelaki yang terikat itu. Hah? Maksudnya, No? Aku masih gak ngerti. Mereka itu korban tumbal pesugihan. Dan kamu mau dijadikan tuh target selanjutnya. Hah? Maksud kamu, Ibu Ajeng melakukan pesugihan gitu, No? Iya, dia itu melakukan pesugihan Mabutu Ijo. Sekarang kamu tahu kan? Nah, ayo sekarang kita pergi. Cukup sampai di sini aja lah. Yang penting semua pertanyaan kamu udah terjawab. Langsunglah Nono mengajak aku pergi dari sana. Aku yang masih tidak percaya tentang apa yang aku alami pun hanya banyak terdiam saat itu. Dan di tengah jalan, aku pun kembali bertanya kepada si Nono. No, aku masih gak paham deh dengan semua ini. Aku rasa Ibu Ajeng itu tidak jahat kepadaku. Terus, kalau dia memang melakukan pesugihan, bukankah yang semestinya terjadi itu tumbalnya harus dari anak atau keluarganya? Mendengar hal itu, Nono pun langsung berhenti berjalan. Dan ia langsung mengajakku duduk di bawah sebuah pohon. Kamu kira tumbal pesugihan itu hanya sanak keluarga aja? Tumbal itu banyak versinya, bro. Bisa berupa hewan, bisa berupa sajen, bisa juga manusia. Tapi kan, No, waktu aku ngaji dulu tuh di pesantren, manusia yang sudah mati, bukannya dia akan kembali tuh kepada Yang Maha Kuasa. Bukan jadi budaknya setan tuh, seperti itu. Iya memang bener. Itu cuma korim aja, bro. Gini deh, aku jelasin dikit ke kamu.
Ibu Ajeng itu melakukan pesugihan. Akan tetapi, dia belum menyempurnakan tuh syarat yang dibebankan kepadanya. Awalnya, ia harus menumbalkan anak-anaknya. Akan tetapi, ia nggak mau dan memilih untuk menumbalkan orang lain. Makanya tuh, di tempat yang kamu tinggali itu, pernah ada kejadian orang mati secara tidak wajar kan? Terus juga, kamu ingat nggak waktu malam pertama kamu di rumah itu? Bukankah kamu mendengar tuh suara adik Ajeng menangis? Itu disebabkan oleh si Buto Ijo ingin mengambil adik Ajeng sebagai tumbal. Tapi dicegah tuh oleh Ibu Ajeng, dan dia menawarkan dirimu sebagai pengganti. Dan kamu ingat lagi nggak waktu kamu sakit? Bukankah dia ada memberikan kamu nasi bungkus? Untung aja kamu nggak makan tuh nasi. Kalau enggak, nasib itu bakal sama tuh, sama seperti lelaki yang diikat terantai yang ada di sana. Memang, hidup mati itu sudah ditentukan. Tapi setidaknya kita bisa memilih mati dengan cara terhormat atau mati dengan cara orang yang beriman. Kamu juga harus ingat, perbaiki tuh ibadahmu. Kuatkan lagi tuh imanmu. Karena pertolongan yang nyata itu hanya dari Allah. Ujar Nono yang memberikan aku ceramah singkat saat itu. Aku pun kini mencoba kembali merangkai semua kejadian-kejadian yang aku lalui di sana. Dan apa yang dikatakan oleh Nono sama persis dengan apa yang aku lalui sebelumnya. Lantas, aku kembali bertanya kepada si Nono. Memang benar, No, yang kamu bilang. Dan semua kejadian, ya semuanya hampir persis lah dengan apa yang aku alami. Tapi, dari mana kamu tahu, No, semua itu? Tanyaku kepada si Nono. Ya, dari si Buto lah. Kamu ingat kan waktu aku kasih dia rokok? Nah, di situ semuanya aku tahu. Karena si Buto tuh cerita sama aku. Ingat nih ya, manusia tuh dibekali Allah akal dan juga nafsu. Sedangkan setan cuma diberi nafsu, tidak dengan akal. Makanya waktu aku kasih rokok, dia malah bongkar semuanya tuh. Hehehe, hebat kan aku ngejebak dia? Terus No, sekarang kitanya ada di mana? Aku nggak tahu nih, tempatnya asing banget deh. Hehehehe, kamu itu ada di alam yang bukan alammu ini. Hah? Maksudnya No? Kok kamu bisa bawa aku ke sini? Aduh, makanya tuh, kamu itu kalau dikasih apa-apa sama orang, jangan asal ambil. Ingat kan air yang aku kasih tadi? Nah, itu air dari alam gaib. Karena kamu sudah meminumnya, jadi kamu bisa deh masuk ke dimensi lain. Hehehe. Mana minumannya? Waktu kamu minum gak pakai bismillah lagi. Ada. Waduh No, kamu kok asal banget sih bawa aku ke sini? Terus gimana aku keluarnya ini? Udah, tenang aja, nanti aku antar lah. Terus No, kalau kamu bisa bawa aku ke sini, kamu ini sebenarnya siapa sih? Dan kenapa selalu ada saat aku butuh bantuan? Memang mau tahu ya jawabannya ya? Tapi ingat, kalau kamu tahu jawabannya, kita nggak akan bisa bertemu lagi, bro. Seketika muncul perasaan bimbang saat itu. Kalau aku tahu jawabannya, nanti aku nggak akan bisa lagi tuh bertemu dengan si Nono. Tapi ada juga rasa penasaran yang begitu sangat besar aku rasakan saat itu. Namun, aku memilih hanya untuk diam tanpa ingin bertanya lagi kepada Nono. Saat aku hanya diam, Nono pun kini kembali berbicara. Aku sebenarnya bukan sebangsamu, bro. Aku dulu pernah punya perjanjian dengan kakek buyutmu. Dan saat ini janjiku sudah lunas. Mungkin ini kali terakhir kita bertemu. Ingat ya pesanku. Perkuat imanmu dan juga perbaiki ibadahmu. Tolong, ingat lagi nih ya. Pertolongan yang nyata itu hanya dari Allah, bukan dari sama makhluknya. Semua itu hanya perantara yang murni karena kehendaknya. Ingat ya, itu aja sih pesanku. Aku pun hanya termenung mendengar perkataan Nono tadi. Dan setelah itu,
tiba-tiba saja mataku ini kembali gelap. Lalu aku merasakan seakan-akan aku terlempar ke suatu tempat dan langsung terhempas. Dan setelah itu aku langsung sadar dari tidurku. Sungguh rasanya badan ini masihlah sangat sakit akibat hempasan tadi. Aku yang masih merasakan kesakitan pun kini kembali memperhatikan keadaan di sekitarku. Dan ternyata aku sudah kembali di tempat asalku, yaitu kos-kosannya Ucok. Aku pun mencoba melihat jam berapakah saat itu. Dan ternyata sudah jam 5 pagi. Di tengah keheningan pagi itu, aku kini kembali mengingat apa yang barusan terjadi. Semua perkataan Nono kini benar-benar melekat dalam benakku saat itu. Dan semua pertanyaan kini telah terjawab. Namun, ada satu kesedihan yang aku rasakan. Kalau kini aku gak akan bisa lagi tuh berjumpa dengan si Nono. Namun, kini aku telah tahu siapa sebenarnya dia. Tujuh bulan telah berlalu setelah kejadian aneh tersebut. Kini, aku pun telah hidup damai tanpa ada gangguan gaib satupun. Pada suatu ketika, saat itu kantorku sedang melaksanakan acara gathering. Dan saat itu kami memutuskan pergi ke salah satu bumi perkemahan yang ada di kabupaten tetangga. Di perjalanan, mobil rombongan ini singgah di salah satu rumah makan yang sangatlah bagus dan juga ramai. Saat itu, kami memutuskan untuk makan siang di sana. Dan tiba-tiba saja, aku merasakan saat itu ingin sekali buang hajat. Segeralah aku pergi menuju toilet yang telah disediakan di warung makan itu. Sesaat setelah aku selesai buang hajat, aku bermaksud ingin kembali ke mejaku. Namun, di lorong menuju tempat makan, tak sengaja aku kembali bertemu dengan Ajeng. Ajeng pun sangat terkejut melihatku. Kami pun langsung kembali berbincang santai saat itu juga. Dan ternyata, aku baru tahu kalau rumah makan yang begitu besar dan ramai ini ternyata milik Ajeng. Saat aku bertanya di mana keberadaan ibunya, Ajeng pun menjawab kalau ibunya kini sedang sakit-sakitan di rumahnya. Dan aku pun kembali bertanya, di manakah keberadaan adiknya? Ajeng pun langsung terlihat murung dan juga sedih. Ternyata adiknya sudah meninggal 6 bulan yang lalu, ditabrak mobil di depan rumah pamannya. Mendengar hal itu, aku pun langsung merinding hebat sejadi-jadinya. Sontak, aku teringat kembali tentang pesugihan butuh ijo yang pernah ibunya lakukan dulu. Entah apakah adiknya sudah menjadi tumbal atau bukan, aku tidak tahu. Namun, aku masih bersyukur kalau kini aku masih diberikan kehidupan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu nih kisahku. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Terserah deh buat teman-teman mau percaya atau tidak. Yang pasti, dunia gaib itu ada dan nyata. Saya Mbah, mohon maaf nih kalau ada salah kata. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Mbah terima kasih banyak nih udah mau membagikan kisah dan juga pengalamannya di channel ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang sudah setia bergabung di channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di kisah selanjutnya. Saya Dika, pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.